مرحبا 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 يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر غفران. Ini menjadi perhatian kita betul. Kenapa saya cerita itu karena ini pentingnya ini menjadi perhatian kita dan kita saya bisa browsing aja dan ini diskusi dari mobil teman-teman muslimat atau gerakan untuk pertanyaan untuk bisa mengelaborasi ini, bisa mengembangkan ini menjadi perhatian besar. Apa yang terjadi dan tidak hanya kita menjaga diri kita, tapi menjaga generasi kita, menjadi menjaga dan menjaga semuanya untuk senantiasa sehat. Terima kasih Mbak Dewi, terima kasih untuk melaporkan masih betul dari kegiatan siang hari ini. Pilihan tema yang terambil adalah kemudian ini tentang auto itu. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, saya juga sebenarnya penasaran dengan auto itu. Karena sering akhir-akhir ini kita beberapa terakhir kita bilang orang tiba-tiba sakit autoimun apa sih? Itu yang dulu kita tidak pernah dari itu. Macam-macam ada yang bilang katanya karena skincare, ada yang bilang karena makanan, ada yang bilang karena pola dan lain-lain. Ini mumpung ada yang expert, ada Lia yang juga dokter, jadi paham betul tentang begini-begini. Kita perempuan ini sepertinya memang benar-benar harus paham ya. Jadi kita mengenali apa itu autoimun dalam rangka agar kita bisa menghindari atau mencegah penyakit autoimun itu menghampiri kita. Izin saya Pak, saya Dr. Amalia, saya anggota KMU. Di sini saya ingin share materi yang katanya sudah viral, katanya tentang autoimun. Sebelumnya sudah pernah dengar ya, autoimun itu apa? Nggih, sampun nate kepiyar autoimun itu apa? Sudah pernah nggih? Autoimun itu sebenarnya dia itu kondisi tubuhnya itu dia itu salah mengenai dirinya itu sebagai musuh. Saya ingin cerita gambarannya sistem imun di tubuh kita. Jadi sistem imun di tubuh kita itu diproduksinya itu di tulang belakang. Nah itu tulang produksinya sistem imun. Setelah diproduksi dia itu tidak langsung bekerja, dia sekolah dulu. Sekolahnya itu ada organ namanya di sampingnya jantung itu ada namanya timus. Jadi timus setelah tulang belakang itu memproduksi sistem imun, dia itu disuruh sekolah sistem imunnya itu di namanya timus. Nanti kalau sudah gede, sudah pinter sudah sekolah di organ namanya timus itu disebar ke semua tempat kerja, istilahnya tempat kerja. Ada namanya amandel itu tempat kerjanya sistem imun. Ada namanya kelenjar getah bening, kamu familiar ya? Kelenjar getah bening itu tempat kerjanya sistem imun. Ada lagi namanya macam-macam, pokoknya banyak sekali di tubuh kita itu banyak pabrik tempat kerjanya si sistem imun. Nah, orang juga autoimun, dia itu salah mengenali sel-sel tubuhnya itu sebagai musuh. Jadi kalau sistem imun di tubuh kita itu dia kayak semacam punya alat scan gitu ya. Jadi misalkan ini ada virus yang masuk, sistem imun yang sudah sekolah kita juga dia itu kan kayak, oh ini virus, kita mau diserang, kita mengeluarkan tentara khusus untuk membunuh virus. Nah
tidak pernah berhenti bekerja. Jadi dia tuh patroli terus, patroli terus melakukan jantung, patroli melakukan jadi dia itu selalu patroli. Nama saya Adita Yanti dari PAJ Tenang. Di sini tentang auto imun. Tadi di rumah itu banyak saya auto imun itu suatu kebahagiaan adalah imun kebahagiaan ini. Nah, sudah tadi ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh auto imun, di antaranya ada lupus. Nah, sini sebuah pengalaman di desa saya itu ada juga divonis punya terkena penyakit lupus, sehingga dia itu minum obatnya itu sampai dalam waktu jangka yang sangat lama. Ternyata dalam sudah waktu jaraknya itu hampir 5 tahunan, katanya penyakit lupusnya tidak ada, tapi malah jantungnya yang terkena, sehingga kemarin sempat juga operasi jantung gitu. Dan alhamdulillah sembuh. Itu sebuah mukjizat. Sampai dokter 7 dokter yang menanganinya. Kemudian ada lagi di negara saya juga yang terkena lupus, tapi sekarang sudah meninggal dunia. Masih muda sekali adik saya. Itu gejalanya itu seperti apa ya, kulitnya itu bercak bukan merah, putih-putih gitu. Katanya seperti kuku itu di kakinya, tapi dia nggak merasakan sakit, gitu loh. Tidak merasakan sakit sehingga selama 3 tahun 1 bulan itu sakit masuk rumah sakit 3 kali langsung meninggal dunia. Dan itu juga itu pengalaman ya. Dan saya tanyakan tadi penyakit autoimun itu apa sebenarnya, ada apa tadi, lupus sama rematik ya tadi, rematik. Tapi yang dijelaskan sudah sedikit tadi yang disampaikan untuk genetik. Genetik itu termasuk juga penyakit autoimun yang misalnya terkena diabetes, darah tinggi atau yang lainnya. Nah, kita itu sudah membiasakan diri hidup sehat, makan bergizi, tapi ya tetap kita masih terkena autoimun yang berupa penyakit turunan tadi ini. Termasuk ada yang sering itu ya, penyakit hepatitis yang menyerang keluarga. Itu saya menyaksikan sendiri, ibunya, anaknya itu kok sama gitu loh, meninggal dunia itu terkena penyakit yang sama. Dan itu bagaimana karena kita itu akan terhindar dari penyakit autoimun, sudah menjaga kesehatan kita itu, tapi kok masih saja. Saya mengamati dari Aceh Solo. Saya apakah orang yang menjalani terapi pada kanker itu juga bisa kena penyakit autoimun, karena saya pernah menemui beliau itu selama terapi itu mengalami sariawan sampai beberapa kali. Untuk penyakit autoimun ini pernah menyerang di usia berapa? Apakah anak-anak juga bisa terserang atau hanya dewasa? Karena memang ini juga saya lihat dari ada tetangga saya juga yang terkena autoimun, yang memang usianya sudah sekitar 50-an. Apakah anak-anak juga terkena penyakit ini atau tidak? Saya Lina dari PJ Lamongan. Saya mau bertanya kalau ini penyakit autoimun itu ketika saya masih remaja ya, itu kok belum se-booming sekarang. Sekarang itu teman ada, saudara ada, dan hampir kebanyakan itu habis melahirkan sesar. Itu kira-kira dari makanan yang sekarang instan yang memicu banyaknya pasien autoimun, atau mungkin karena obat sesar itu katanya kan disuntik dari belakang ya, apa itu jarum penguasa itu yang memicu itu, apakah bisa memicu autoimun atau yang lainnya?
penderita autoimun itu kok bisa pindah ya? Maksudnya gini, awalnya itu yang diserang itu liver, terus sembuh, livernya sembuh, pindah ke saraf. Apakah memang begitu ya? Autoimun itu penyakitnya bisa pindah-pindah dari organ yang satu ke organ yang lain. Sifatnya berbeda seperti jantung, serangan jantung, stroke, sebagainya sangat berbeda. Memang dia nomor 1 di Indonesia. Kalau dulu penyakit kematian nomor 1 itu penyakit menular. Jadi kayak misalkan wabah dulu zaman sebelum saya lahir. Kalau sekarang bergeser,